never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pebalap Gresini Racing, Marc Marquez telah menegaskan bahwa dia menginginkan mesin berspesifikasi pabrikan musim depan. Artinya pebalap asal Spanyol tersebut ingin naik kelas dan beralih ke tim pabrikan, di mana dia bertarung dengan dua pebalap lain yaitu Enea Bastianini dan Jorge Martin untuk menjadi teman Francesco Bagnaia. Ducati sendiri memberikan acuan bahwa akan mulai memutuskan siapa yang masuk skuad tahun 2025 usai MotoGP Mugello yang dimulai pada akhir Mei 2024. Menariknya, jika Marquez ingin jadi pebalap tim Ducati Lenovo maka ada beberapa rintangan yang mesti dia hadapi yaitu kehilangan sponsor pribadi. Marquez harus mengakhiri hubungannya dengan Red Bull jika bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada tahun 2025. Pasalnya, Ducati disponsori oleh Monster, rival besar Red Bull di pasar minuman energi. Saat MotoGP Le Mans, Perancis, Marquez mengatakan tentang kemungkinan meninggalkan Red Bull jika itu yang harus dilakukan agar bisa masuk skuad pabrikan Ducati. Saya semua di sini untuk menang, dan untuk mencapainya saya harus mengupayakan kondisi terbaik setiap saat. Semuanya harus saya pertimbangkan, ujar Marquez. Jika seorang pebalap mengakhiri kontraknya, apapun itu, memiliki motor pabrikan, sangatlah bodoh jika tidak setidaknya berbicara dengan mereka. Anda harus berbicara dengan semua orang, katanya. Selain Red Bull, ada sponsorship lain yang kabarnya menyulitkan Marquez, yaitu hubungan Marquez dengan Samsung yang menyaingi sponsor utama Ducati, Lenovo. Kemudian Allianz yang bekerja sama dengan Marquez bersaing dengan Unipol yang bekerja sama dengan Ducati. Sponsor pribadi lain yang juga bentrok yaitu Marquez disponsori oleh kacamata hitam Oakley, adapun Ducati disponsori oleh kacamata hitam Carrera. Terakhir, Marquez bekerja sama dengan perusahaan bir Estrella Galicia. Sedangkan Ducati menjalin kontrak dengan perusahaan Conta di Castaldi. Di sisi lain, MotoGP 2024 menjadi pembuktian Marc Marquez setelah bergabung dengan tim satelit Ducati, yaitu Gresini Racing. Mantan pembalap Honda Repsol itu melesat bak roket dengan Desmosedici GP23. Sementara itu, kisah impian Jorge Martin ingin berduet dengan Marc Marquez di tim Ducati menarik diulas. Menurutnya, memiliki rekan setim seperti Marquez adalah hal yang istimewa. Diketahui, Jorge Martin tengah berebut kursi di tim pabrikan Ducati dengan Marc Marquez. Sebab, hanya tersisa satu kursi saja di tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025. Satu kursi lainnya dipastikan menjadi milik Francesco Bagnaia. Meski tengah terlibat persaingan sengit dengan Marc Marquez, Martin ternyata tetap mengakui ketangguhan Marc Marquez. Bahkan, dia punya impian untuk bisa berada satu tim dengan Marquez di Ducati. Bagi Martin, hal itu akan menjadi tim impian sekaligus tantangan bagi dirinya jika bisa benar terwujud menjadi rekan setim Marquez. Pasalnya, dengan bakat gemilang yang dimiliki Marquez, persaingan diyakini akan berjalan lebih ketat lagi. Siapa tahu ya? Siapa tahu, ujar Jorge Martin sambil tertawa kala ditanya soal peluang setim dengan Marc Marquez. Saya akan sangat senang jika suatu hari nanti bisa berbagi padek dengan pembalap hebat, sebagaimana Valentino Rossi dalam sejarah olahraga ini, lanjutnya. Karena untuk bisa bertarung melawan pembalap seperti dia, Marc Marquez, adalah sesuatu yang istimewa. Saya sendiri sudah merasa gatal ingin bertarung melawannya tapi menjadi rekan setimnya akan jadi sesuatu yang brutal, jelas Martin. Saat Anda bersamanya di lintasan, sulit untuk menghentikannya karena Anda tahu dia merebut tempatnya kembali. Dan tentu sulit untuk mengalahkan dia dan sekarang pun kami sedang melakukannya, tutupnya. CEO Ducati, Claudio Domenicali, masih bingung menentukan pendamping Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo. Perebutan kursi panas tim Ducati Lenovo mengerucut pada 3 nama, yaitu Enea Bastianini selaku petahana kemudian Jorge Martin dan Marc Marquez selaku penantang.
Pengamat MotoGP, Oscar Haro membeberkan bahwa Ducati mendapatkan banyak tekanan dalam menentukan pembalap mereka untuk musim balap MotoGP 2025. Perburuan menuju satu kursi utama yang tersisa berlangsung panas dengan diperebutkan oleh 3 pembalap. Persaingan tidak hanya antara Jorge Martin dan Enea Bastianini saja yang sudah lebih lama berpengalaman dengan motor Ducati. Pembalap yang belum setengah musim menggunakan Desmosedici MotoGP yakni Marc Marquez disebut ikut ke dalam persaingan. Marquez berhasil mencuri perhatian dengan mampu kembali tampil impresif setelah periode sulit bersama Honda. Dia bahkan disebut-sebut memiliki peluang yang sama dengan Martin untuk menjadi pembalap tim utama Ducati. "Jika saya adalah Ducati, saya akan mendandani Martin dengan warna merah," ujar Haro. "Pertama karena dia pantas mendapatkannya, bahkan saya pikir salah jika tidak mengenakan warna merah tahun lalu. Kemudian, karena jika Anda menempatkan Martin dengan warna merah, Anda memiliki pembalap yang akan memenangkan kejuaraan. Dan Anda tidak menempatkannya di pabrik lain, karena dia telah mengatakan bahwa dia memakai warna merah atau dia akan pergi ke tempat lain, yang bisa jadi Aprilia, KTM atau Honda," tuturnya. Haro mengatakan Ducati menjalankan tugasnya dengan bersikap adil kepada Martin hingga akhir musim lalu. Namun, situasi bisa saja berubah dengan kedatangan Marc Marquez yang tampil apik bersama Gresini Racing. "Ducati melakukan tugasnya dengan sangat baik, karena mereka sangat adil dengan Martin hingga akhir tahun lalu," ucap Haro. "Mereka berjanji bahwa Ducati akan membantu sampai akhir dan mereka menepati janjinya. Mereka adalah orang-orang yang sopan, baik dalinya maupun yang lainnya. Ini sangat penting karena dengan begitu Anda bisa memiliki kredibilitas dalam manajemen tim satelit," tutur Haro. Meski begitu, Haro berpendapat bahwa menempatkan Marquez dan Bagnaia dalam satu padek yang sama seperti menempatkan 2 ayam jantan dalam satu kandang. Sedangkan jika Anda memiliki Marc dengan warna merah, Anda menempatkan Pecco dalam masalah dengan kotak yang sama. Sementara itu, di tengah sensasi trio Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez di Ducati, perlu diingat bahwa tidak hanya mereka yang mengincar kemenangan di seri balap ke-6 MotoGP Catalunya 2024. Ambisi untuk mengincar kejayaan juga datang dari garasi pabrikan Italia lainnya yaitu Aprilia. Perlu diingat bahwa Aprilia merupakan pemenang seri MotoGP Catalunya musim lalu, melalui sapu bersih Aleix Espargaro dan podium 1-2 di balapan berkat podium kedua dari Maverick Vinales. El Capitan dan Top Gun mendominasi balapan hingga meninggalkan lawan-lawannya dengan jarak yang jauh sejak paruh balapan. Podium 1-2 bahkan bisa terjadi andaikan Vinales mampu memanfaatkan ritme kuatnya untuk bisa mengatasi pertahanan kuat dari Francesco Bagnaia. Aprilia juga menguasai posisi kedua hingga keempat di barisan start setelah pembalap tim satelit, Miguel Oliveira, bertengger di peringkat 3 dalam babak kualifikasi. Mengendarai motor berusia setahun, Oliveira sempat bersaing di posisi podium tetapi harus puas finish di posisi kelima saat balapan. Pencapaian kuat musim lalu tidak hanya satu-satunya alasan kenapa Espargaro dan Vinales bersemangat untuk menghadapi seri MotoGP Catalunya. Ada faktor kedekatan mengingat keduanya sama-sama berasal dari region Catalunya.